Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini ada berita yang sangat penting bagi seluruh dunia, terutama Gereja Katolik, yaitu bahwa beberapa saat yang lalu Bapa Suci Fransiskus dipanggil oleh Tuhan, menghadap Tuhan, kembali kepada Bapa. Demikian kata Kardinal Kevin Farrell mengumumkan di televisi Vatikan. Tepatnya hari ini Senin, kalau Indonesia sore ini, tetapi Vatikan jam 7.35 menit. Paus Fransiskus telah pulang ke rumah Bapa. Kita ikut berduka sekaligus juga ikut berbahagia Bapa Suci dengan iman dan keyakinannya menghadap Bapa yang penuh cinta. Saya tertarik untuk membaca kembali, mengingat lagi apa yang menjadi pesan Bapa Suci kemarin. Hari ini Senin, sesudah hari Paskah, kemarin Bapa Suci di Vatikan memberi pesan Paskah kepada kita semua. Adapun pesannya kurang lebih demikian. Saudara-saudari terkasih, selamat Paskah. Akhirnya hari ini nyanyian Haleluya kembali terdengar, berpindah dari mulut ke mulut, dari hati ke hati, dan ini membuat umat Allah di seluruh dunia meneteskan air mata sukacita. Dari makam kosong di Yerusalem, kita mendengar kabar baik yang tak terduga. Yesus yang disalibkan tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Yesus tidak ada di dalam kubur. Ia hidup. Kasih telah menang atas kebencian, terang atas kegelapan, dan kebenaran atas kepalsuan. Pengampunan telah menang atas balas dendam. Kejahatan belum lenyap dari sejarah. Ia akan tetap ada sampai akhir, tetapi ia tidak lagi memegang kendali. Ia tidak lagi berkuasa atas mereka yang menerima rahmat hari ini. Saudara dan saudariku, terutama Anda yang sedang mengalami penderitaan dan kesedihan, ceritamu yang sunyi telah didengar dan air matamu diperhitungkan. Tidak ada satupun yang terbuang. Dalam sengsara dan wafat Yesus, Allah telah memikul seluruh kejahatan dunia ini, dan dalam belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia telah mengalahkannya. Ia telah mencabut kesombongan, iblis yang meracuni hati manusia dan menyebarkan kekerasan, serta korupsi di mana-mana. Anak domba Allah telah menang. Itulah sebabnya hari ini kita dapat berseru dengan sukacita Kristus, harapanku telah bangkit. Kebangkitan Yesus benar-benar menjadi dasar harapan kita. Dalam terang peristiwa ini, harapan bukan lagi sebuah ilusi. Berkat Kristus yang disalibkan dan bangkit dari kematian, harapan tidak mengecewakan. Spes non confundit. Harapan itu bukanlah pelarian, melainkan tantangan. Ia tidak menyesatkan, tetapi memberi kekuatan. Setiap orang yang menaruh harapan pada Allah, menyerahkan tangan mereka yang lemah ke dalam tangannya yang kuat dan perkasa. Mereka membiarkan diri mereka dibangkitkan dan memulai perjalanan bersama Yesus yang bangkit. Mereka menjadi pesiarahan harapan, saksi atas kemenangan, kasih dan kuasa, kehidupan tanpa senjata. Kristus telah bangkit. Kata-kata ini merangkum seluruh makna keberadaan kita. Karena kita tidak diciptakan untuk mati, tetapi untuk hidup. Paskah adalah perayaan kehidupan. Allah menciptakan kita untuk hidup dan menghendaki keluarga manusia bangkit kembali. Dalam pandangannya, setiap kehidupan itu berharga. Baik kehidupan seorang anak dalam kandungan ibunya, maupun kehidupan orang lanjut usia dan yang sakit, yang di semakin banyak negara dipandang sebagai orang yang layak disingkirkan. Betapa besar dahaga akan kematian dan pembunuhan yang kita saksikan setiap hari.
dalam berbagai konflik yang berkecamuk di berbagai belahan dunia. Betapa banyak kekerasan yang terjadi, bahkan di dalam keluarga, yang ditujukan pada perempuan dan anak-anak. Betapa besar penghinaan yang kadang ditujukan kepada mereka, yang lemah dan terpinggirkan, dan para migran. Pada hari ini, saya ingin kita semua berharap kembali dan membaharui kepercayaan kita pada sesama. Termasuk mereka yang berbeda dari kita atau yang datang dari negeri-negeri jauh, membawa kebiasaan, cara hidup, dan ide-ide yang tidak kita kenal. Karena kita semua adalah anak-anak Allah. Saya ingin kita membaharui harapan bahwa perdamaian itu mungkin. Dan dari makam suci Gereja Kebangkitan tempat Paskah tahun ini dirayakan bersama oleh seluruh umat Katolik dan Ortodok. Pada hari ini semoga cahaya perdamaian menyinari tanah suci dan seluruh dunia. Saya mengungkapkan kedekatan saya dengan penderitaan umat Kristiani di Palestina dan Israel, serta seluruh rakyat Israel dan Palestina. Iklim antisemitisme yang semakin meningkat di seluruh dunia sangat mengkhawatirkan. Namun pada saat yang sama, saya memikirkan rakyat Gaza, terutama komunitas Kristennya, di mana konflik yang mengerikan terus menyebabkan kematian dan kehancuran, serta menciptakan situasi kemanusiaan yang dramatik dan menyedihkan. Saya menyerukan kepada pihak-pihak yang berperang, hentikan tembakan, bebaskan para sandera, dan bantu rakyat yang kelaparan dan merindukan masa depan yang damai. Mari kita doakan komunitas Kristen di Lebanon dan Suriah yang saat ini mengalami masa transisi penting dalam sejarah mereka. Mereka merindukan stabilitas dan partisipasi dalam kehidupan bangsa mereka masing-masing. Saya mendesak seluruh gereja untuk terus mengingat dan mendoakan umat Kristen di Timur Tengah yang terkasih. Saya juga memikirkan secara khusus rakyat Yaman yang mengalami salah satu krisis kemanusiaan paling serius dan berkepanjangan di dunia akibat perang. Dan saya mengajak semua pihak untuk mencari solusi melalui dialog yang saling membangun. Semoga Kristus yang bangkit mengaruniakan kepada Ukraina yang hancur karena perang karunia damai Paskah, dan mendorong semua pihak untuk terus berupaya mencapai perdamaian yang adil dan abadi. Pada hari yang meriah ini, mari kita mengingat Kaukus Selatan dan berdoa agar perdamaian final antara Armenia dan Azerbaijan segera ditandatangani dan dilaksanakan, serta membawa rekonsiliasi yang telah lama dinantikan di kawasan tersebut. Semoga cahaya Paskah menginspirasi upaya untuk memajukan keharmonisan di Balkan Barat dan menopang para pemimpin politik dalam meredakan ketegangan dan krisis, serta bersama negara-negara mitra mereka di kawasan tersebut, menolak tindakan yang berbahaya dan merusak stabilitas. Semoga Kristus yang bangkit, harapan kita, menganugerahkan damai dan penghiburan kepada bangsa-bangsa Afrika yang menjadi korban kekerasan dan konflik, khususnya di Republik Demokratik Kongo, Sudan, dan Sudan Selatan. Semoga ia menopang mereka yang menderita karena ketegangan di Sahel, tanduk Afrika dan kawasan Danau Besar, serta umat Kristiani yang banyak di banyak tempat tidak mengakui iman mereka. Tidak mungkin ada perdamaian tanpa kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, dengan penghormatan terhadap pandangan orang lain. Perdamaian pun tidak mungkin tanpa pelucutan senjata yang sejati. Kewajiban setiap bangsa untuk menjaga pertahanannya tidak boleh berubah menjadi perlombaan senjata. Cahaya Paskah mendorong kita untuk meruntuhkan tembok-tembok pemisah yang membawa dampak politik dan ekonomi yang serius. Cahaya itu mendorong kita untuk saling peduli, meningkatkan solidaritas, dan bekerja demi perkembangan menyeluruh setiap pribadi manusia. Pada masa ini, mari kita
tidak lalai menolong rakyat Myanmar yang telah lama dilanda konflik bersenjata dan yang dengan keberanian dan kesabaran sedang menghadapi dampak gempa bumi dahsyat di Saigon yang menyebarkan ribuan orang tewas dan menderita besar. Banyak penyintas termasuk anak yatim dan para lansia. Kita berdoa untuk para korban dan orang-orang terkasih mereka. Dan dengan sepenuh hati kita berterima kasih kepada para relawan yang dengan murah hati memberi bantuan pemulihan. Pengumuman penghentian gencatan senjata yang diumumkan oleh berbagai pihak di negeri itu adalah tanda harapan bagi seluruh Myanmar. Saya menyerukan kepada semua pihak memiliki tanggung jawab politik di dunia kita untuk tidak menyerah pada logika ketakutan yang hanya membawa pada pengasingan, tetapi untuk menggunakan sumber daya yang tersedia guna membantu mereka yang membutuhkan, menerangi kelaparan, dan mendorong inisiatif yang memajukan pembangunan. Inilah senjata-senjata perdamaian, senjata-senjata yang membangun masa depan, bukan menabur benih kematian. Semoga prinsip kemanusiaan senantiasa menjadi ciri khas tindakan kita sehari-hari. Dan dalam menghadapi kekejaman, konflik yang melibatkan warga sipil tak bersenjata dan menyerang sekolah, rumah sakit, serta pekerja kemanusiaan, kita tidak boleh lupa bahwa yang diserang bukanlah target, melainkan manusia. Masing-masing memiliki jiwa dan martabat. Dalam tahun jubileum ini, semoga Paskah juga menjadi kesempatan yang tepat untuk membebaskan para tawanan perang dan tahanan politik. Saudara-saudari yang terkasih, dalam misteri Paskah, Tuhan maut dan hidup berjuang dalam pergulatan yang menakjubkan. Namun Tuhan kini hidup untuk selamanya. Ia memenuhi kita dengan keyakinan bahwa kita pun dipanggil untuk ambil bagian dalam kehidupan yang tak berkesudahan. Ketika dentingan senjata dan deru kematian tidak lagi terdengar, marilah kita menyerahkan diri kepadanya, sebab hanya Dia yang sanggup membaharui segala sesuatu. Selamat Paskah untuk semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat jalan Bapa Suci menuju Bapa di surga dalam kebahagiaan yang sempurna. Doakanlah kami, gerejamu, dan umat di seluruh dunia.